Alright, selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak, Ibu, Kakak, adik, om, tante sekalian. Hari ini saya akan mengupdate lagi progres balance trading yang bergaya investasi atau investasi yang bergaya trading untuk tanggal 29 April 2023 ya. Jadi ini minggu terakhir bulan April dan saya akan mereview juga perjalanan sepanjang bulan April. Jadi yang saya anggap bulan April ini bulan yang sangat sangat tidak bagus untuk pasar USD. Tetapi di satu sisi juga sebenarnya saya mendapatkan gain yang cukup baik ya dari ketidakpastian pasar tersebut karena, eee eee robot beradaptasi kemudian justru memberikan saya keuntungan yang, sedikit lebih ya dari situasi yang, jelek tersebut. Oke, tidak perlu berlama-lama ini kalau dari kita lihat dari highlight-nya di sini saya memang dapat cukup baik ya, saya dapat, bulan April itu secara keseluruhan saya dapat sekitar $700 dan ya, mungkin sebentar lagi ini akan $1.000 mudah-mudahan jika memang, saya bisa menjaga kekuatan investasi saya ini supaya tetap kuat sehingga drawdown-nya bisa tetap kecil. Jadi memang tuh di situ terus kuncinya, saya akan mencoba mempertahankan kondisi seperti itu, tidak mau terburu-buru ya. Target saya adalah 1.000 atau mungkin 2.000 tapi kita akan coba sampai ke $1.000 dulu untuk keseluruhan, kemudian nanti mudah-mudahan bisa juga sampai $1.000 per akunnya ya yang kita punya. Jadi untuk review lagi kembali, saya kita biasanya secara umum kita biasanya menabung di bank, kemudian, untuk mendapatkan bunga dari tabungan kita tersebut, maka bank akan sekolahkan kita punya uang tersebut dan, dia sekolahkan dengan cara apapun yang mereka biasa lakukan dan di menurut, pendapat saya mereka akan melakukan, investasi ataupun, perdagangan di pasar modal atau di pasar saham untuk mendapatkan, mmm interest ya, kemudian dibagi-bagi ke para nasabahnya. Demikian juga ketika kita melakukan deposito ya sama mirip-mirip seperti itulah. Nah, yang mau saya lakukan adalah saya akan melakukan hal yang sama seperti itu, yang sedang kita kerjakan sekarang ini, yang sedang kita update progresnya. Tetapi, eee, apa yang dilakukan oleh bank yang kita tidak tahu yaitu bagaimana dia menyekolahkan uang kita, di sini saya yang mau atur. Ya jadi, untuk itu kan saya tidak bisa menabung di bank yang standar gitu. Jadi saya akan, melakukannya dengan cara berinvestasi di broker. Jadi ada broker, forex di sini, ada beberapa broker forex, saya punya OctaFX, FX Pro, dan juga di, Monex Indonesia ya. Dan itu adalah saya anggap sebagai banknya, kemudian untuk mendapatkan bunga yang saya harapkan, maka, broker-broker ini yang saya asumsikan sebagai bank, dia akan menyekolahkan uang saya, tetapi saya yang atur bagaimana dia harus menyekolahkan uang saya. Untuk itu saya menggunakan robot, kira-kira gitu ya. Dan inilah progres yang akan kita review sampai sekarang mulai dari September kemarin, tahun kemarin sampai dengan April 2023 ini ya dan sekarang saya sudah, menaikkan saya punya gain per bulan menjadi 700 mulai dari sekitar 40, 50, 100, 150, 200 sekarang sampai ke 700. Kita lihat nanti perkembangannya mulai dari awal sampai dengan bulan April. Oke, kita perhatikan dulu secara umum, di minggu terakhir bulan April ini, saya mendapat sekitar $167 ya dari total perdagangan forex yang dilakukan oleh, robot. Kemudian, itu sekitar 1,6% keseluruhannya ya, dan yang paling besar memang kontribusinya dari akun saya dari bank, quote and quote bank saya yang pertama yaitu akun pertama dari Bank OctaFX, di sini ceritanya ya. Kemudian secara keseluruhan overall time, semua gain yang saya dapat sekitar 3.600, total investasi yang saya lakukan sampai dengan saat ini itu sekitar 7.200-an, ya. Kemudian, jadi balance total sekarang saya sudah ada di angka 10.000. Jadi ini sebenarnya sudah sekitar 150 jutaan ya sekarang tabungan saya. Jadi anggap saja sekarang saya menabung gitu. Saya menabung, terus saya top up, tabungan saya dan inilah gain yang saya dapat. Berapa besar mulai dari bulan September kemarin, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, itu sekitar 8 bulan saya sudah mendapatkan interest saya itu 50%. Kalau saya menabung di bank yang biasa, mau deposito kek, mau apa segala macam di bank yang biasa ya, maka kita mungkin nggak akan dapat yang sebesar ini gitu. Oke, kita masuk lagi dan ini kita bisa lihat di sini saya sudah bagi-bagi menjadi, eee pergerakan balance dari setiap akun bank saya ya. Jadi ini ada 2 akun bank OctaFX, 1 akun
bank FX Pro ceritanya, dan satu akun bank MEFX ya, atau Monex. Jadi akun OctaFX saya itu di sini yang paling besar itu saya sudah, balance saya sudah mencapai angka 6 ribuan. Kemudian ada akun OctaFX yang kedua dari bank yang OctaFX juga, dan yang di sini tuh ada dekat-dekatan itu adalah FX Pro dan Monex ya. Nah ini, bagaimana gain yang saya dapat, karena memang yang saya kejar adalah gain dari interest saya, jadi atau bunganya setiap bulan. Maka saya harus menabung berapa banyak supaya saya bisa dapat bunga yang saya harapkan. Bunga yang saya harapkan itu kan sekitar 1.000 setiap akun. Nah yang saya kejar pertama kali, fokus saya itu adalah di OctaFX 1 ini. OctaFX 1 di Bank OctaFX gitu ya. Nah, sekarang saya sudah dapat sekitar 484. Oke lah saya bilang kita bilang aja $500 ya sekarang. Jadi mulai dari sekitar bulan Agustus, ya ini sebentar aja bulan Agustusnya ini ya. Jadi mungkin kita hitungnya mulai September sampai dengan sekarang ini, itu kenaikan gain saya itu bayangkan ya, mulai kurang dari 100, kemudian seratusan berapa ini, kemudian dia naik terus sampai 394, sekitar 400, dan ini sekitar 500-an di sini. Ya jadi naik terus saya punya gain. Mmm, dengan tentunya saya terus melakukan top up ya, jadi kira-kira, seperti itu yang saya lakukan terus ya, dan ini sifatnya, compound ya, jadi saya tidak mengambil, eee eee, interest yang saya dapat atau gain yang saya dapat saya nggak ambil, saya teruskan masukkan aja di situ untuk memperkuat modal saya. Nah kemudian yang kedua itu ada OctaFX juga. Di sini saya punya akun di OctaFX 2, itu memang dia bagus yang awal-awalnya, tapi di sini saya masih mencoba-coba bagaimana harusnya uang itu disekolahkan, jadi saya mengatur robotnya ceritanya di sini. Kemudian saya mendapatkan mulai stabilized condition itu ada di Februari, Maret, April, jadi mungkin saya bisa katakan Maret dan April itu adalah stabilized condition, dan ini karena ini mirip-mirip di sini hasilnya. Dan kemudian sama juga dengan, di bank FX Pro dan bank Monex saya, itu akun saya masing-masing satu dan mereka itu dekat-dekat hasilnya di sini ya. Jadi terlihat seperti itu. Jadi saya memang masih fokus di sini, begitu sini sudah mencapai 1.000 atau 1.500 mungkin saya akan berhenti untuk, top up. Jadi saya akan biarkan, gain saya itu mencapai 100%, terhadap modal, gain to investment ratio-nya. Itu yang mau saya kejar, tapi saya harus capai dulu 1.500, 1.000 atau $1.500. Baru saya mungkin berhenti di, investasi di OctaFX 1, kemudian saya akan mencoba fokus di 3 akun yang lainnya ini. Jadi mungkin saya akan pilih salah satu akun lagi nantinya ya. Tapi itu masih lama itu cita-citanya seperti itu kalau, ini investasinya masih jalan terus ya, artinya dia tidak kalah oleh pasar. Oke, kemudian selanjutnya di sini ada, monthly progress saya itu, eee, jadi di sini saya sudah mendapatkan secara keseluruhan itu sudah $727. Ini adalah gain ya. Gain, gain yang saya dapat itu sekitar $727 dari keseluruhan akun itu tersebut yang saya buka. Jadi ada 4 akun dari 3 bank sudah memberikan saya di bulan April ini 700, dan saya nggak tahu apakah nanti bulan Mei atau Juni saya sudah bisa mencapai 1.000, saya, belum tahu, tapi saya akan terus top up untuk yang di akun satu di bank OctaFX ya. Dan ini adalah persentase, incremental-nya ya di sini, dan saya sudah berada di sekitar 50-an persen. Ini untuk secara keseluruhan ya, gain to investment ratio-nya, jadi sangat-sangat baik. Ya, saya berharap supaya ini akan jalan terus ya, maksudnya, tidak hancur robotnya gitu maksudnya. Ya, satu-satunya yang bisa saya lakukan adalah, bagaimana cara menurunkan risikonya dengan, menjaga supaya balance saya tetap kuat. Artinya saya harus, continue top up sampai saya melihat bahwa ternyata drawdown sudah kuat walaupun kondisi pasar jelek, drawdown yang terjadi itu kecil saja, maka di situ saya akan sudah sudah yakin bahwa dia dia kuat. Atau mungkin ketika memang sangat jelek situasinya, ya kalau memang harus cut loss, ya cut loss. Tapi sejauh ini belum ya, masih baik-baik saja. Alright, dan ini perbandingan antara week 15, 16, 17. Di bulan April ini semuanya jelek sebenarnya, karena pasar Amerika jelek sekali, kripto hancur, kemudian perbankan Amerika hancur, dan US dollar itu nilainya terhadap euro itu hancur, berantakan, dan itu membuat robot saya membuka banyak sekali perdagangan. Nanti kita akan lihat, historinya sepanjang bulan April ya. Banyak sekali perdagangan yang terbuka selama berhari-hari, berminggu-minggu, tapi kemudian begitu dia close, itu memberikan hasil yang lebih ya kepada saya. Makanya di minggu ketiga, sorry, di minggu ke-16 ini
saya dapatnya sangat baik ya di OctaFX 1 dan juga minggu ke-17, 16 dan 17 ini sangat baik gitu. Oke, dan, ini performa, saya bilangnya performa balance, dan juga bukan performa balance, sorry sorry, performa gain ya, performa gain setiap bulan. Ini kalau kita perhatikan dari setiap akun saya. Akun OctaFX 1 itu mulainya dari ya kecil sekali, kurang dari 300, kemudian sampai 300, sekarang saya sudah mencapai di angka, sorry ini 300 ya. Saya sudah mencapai di angka sekitar, 400-an, kita bilang 500 lah di sini, ya, dan ini 600. Jadi maka ekspektasi saya sebenarnya saya mengharapkan mungkin sampai 2 bulan ke depan atau 1 bulan ke depan saya sudah bisa 600 dan itu akan berlanjut terus, ya. Dan memang ini untuk yang akun OctaFX 2 di sini, akun OctaFX 2 ya, itu memang dia rata-rata bermain di sekitar 100 saja. Nggak apa-apa karena memang yang, saya fokusnya memang hanya di akun OctaFX 1 untuk top up dananya, tetapi di sini saya anggap drawdown di mana resikonya rendah sama dengan di bank-bank yang lain yang saya quote ya, bank-banknya itu bank, FX Pro dan Monex, dan itu memang resikonya rendah. Jadi walaupun saya investasinya sekali dan itu kecil, tetapi resikonya rendah ya, karena saya bermain sangat sangat, low risk di 2 akun yang terakhir ini yang yaitu OctaFX dan juga Monex karena saya tahu bahwa saya nggak punya uang cukup untuk mendanai semua akun saya ini, saya harus satu-satu gitu ya. Nantinya akan ada subsidi silang, begitu ini sudah sukses, mungkin nanti akan ada subsidi silang ke akun-akun yang lain. Oke, kita lihat ini performa lagi sepanjang bulan April 2023. Ya, mulai dari tanggal 1 April sampai dengan sekarang ini minggu terakhir, di mana saya mengisi 2 kali di akun FX Pro sorry di akun OctaFX 1 saya ini, saya mengisi 2 kali melakukan top up, itu di pertama dan di tanggal 20-an ya, saya lupa juga nih, tapi baru-baru saja di minggu ini ya, di minggu ini saya melakukan, top up juga. Itu jadi di sini totalnya itu 600 dan 600-an, jadi 10 juta. Tetapi ini kita lihat di sini pergerakan jeleknya pasar itu ya, ketika saya riset di sini tanggal 1 April, itu dia mulai kemudian, kalau kita lihat yang, area chart ini, dia itu artinya adalah, trade yang terbuka itu meningkat sampai 10 untuk US dollar dan juga yang lainnya juga ya GBP, sorry Euro US dollar yang kedua, di sini juga terbuka. Jadi totalnya sekitar 20-an. Di sini total 24. Tapi kemudian begitu sukses, di sinilah kemudian saya mendapatkan keuntungan yang banyak. Tetapi, hasil negatifnya adalah saya mendapatkan drawdown yang meningkat dari harusnya kecil, dia naik di sini. Tapi sekali lagi ini drawdown yang masih saya bisa antisipasi menurut saya, masih sekitar 10-an persen, jadi saya masih oke dengan ini, ya. Kalau kita lihat yang di OctaFX yang kedua, itu, sepanjang bulan April dia kecil, baru kemudian di sini pasar jelek sekali ya. Jadi saya punya robot itu quote and quote tertipu sama kondisi market yang berubah itu. Kemudian, yang terjadi adalah dia punya ini US dollar yang ini, drawdown-nya juga naik sampai 10, tetapi tidak demikian terjadinya dengan GBP US dollar ya. GBP US dollar itu sekitar 2 persenan, 3% saja, jadi dia masih sangat baik untuk, GBP US dollar. Cuman memang saya, tetap tertarik untuk melanjutkan Euro US dollar karena justru income yang, paling banyak itu saya dapat dari US dollar dibanding dengan dari GBP USD gitu. Sama halnya dengan di bank saya yang satunya lagi, saya juga melakukan investasi di dua dua trading, pair ya, yaitu Euro US dollar dan juga Euro GBP. Nah, di sini Euro GBP sampai dengan, hari ini ya, itu masih ada sebenarnya akun yang terbuka, sorry, kok akun, trading yang terbuka. Jadi memang di sini dia, walaupun drawdown-nya sama, tetapi di sini mulai saya melihat bahwa oke, jadi kelihatannya dia ada di level yang tidak seharusnya sekarang ini kondisi, Euro GBP ya. Sama dengan, yang Monex, kalau kita lihat Euro GBP-nya itu dia juga terbuka terus nih di sini. Cuman memang dia, masih oke ya, dia masalah drawdown-nya ini saya masih bisa antisipasi. Untuk Euro US dollarnya kita lihat meningkat 10% akibat kenaikan di sini memang hancur sekali ini di minggu kedua, eee, minggu kedua dan minggu ketiga pasar Amerika ya, pasar, USD tentunya, mata uang USD-nya, dan di sini juga USD juga memang jelek, ini yang bikin dia meningkat sampai dengan hampir 10% juga, drawdown-nya. Oke, jadi di sinilah saya bilang, ya memang, bulan April ini
tidak begitu baik dalam konteks kondisi pasar, tetapi, di hasil untuk masa revenue, itu cukup baik menurut saya, karena saya dapatkan di sini sampai dengan 700 total dari keseluruhan investasi saya, gain-nya ya. Nah, untuk settingan robot saya tidak merubah apa-apa sampai sejauh ini ya, tetapi, nantinya ini karena masuk di bulan Mei nanti, karena saya sudah mencapai $5.800, saya punya akun di OctaFX 1, maka OctaFX 1 ini nanti saya akan masuk di 0,05 ya. OctaFX 1 lot saya 0,05 untuk euro US dollarnya yang lot yang besar 0,05 ya. Kan ini ada juga OctaFX 1 lagi yang saya pakai settingan robotnya seperti ini, zigzag-nya dan RSI-nya yang seperti ini, itu saya pakainya 0,01 tapi ini saya nggak ubah. Yang take profit-nya 100 points itu yang akan saya ubah lotnya saya tambahkan menjadi 0,05. Jadi ekspektasi saya nanti bulan Mei saya akan dapat sekitar harusnya 500, maksudnya harusnya fix, sudah pasti didapat ya. Ditambah lagi dengan yang 50 poin take profit ini harusnya bisa memberikan angka di atas $500 untuk bulan, Mei-nya ya. Dan OctaFX 2, kemudian FX Pro sama Monex belum ada yang berubah sama sekali, saya akan, biarkan dulu seperti ini, hanya mungkin semuanya nanti saya akan riset lagi dari awal untuk bulan bulan Mei ya. Oke, settingan account tidak ada yang berubah, masih leverage masih 500 juga, tetapi nanti ini sudah mulai saya antisipasi karena keseluruhan, akun saya itu sudah 5.800 ditambah kredit saya sudah, mencapai 7.800-an kalau nggak salah. Nanti kita lihat, di akun trading saya ya. Total total equity saya itu sudah 7.800 balance ditambah dengan kredit yang diberikan oleh, bank ini, Bank OctaFX ya. Jadi saya sudah equity-nya sudah mencapai 7.800-an dan saya sebenarnya harus antisipasi, karena aturan di OctaFX itu dia bilang kalau sudah mencapai 35.000 otomatis perusahaan atau banknya ini, OctaFX-nya ini akan menurunkan leverage menjadi 200. Nah, ini harus saya antisipasi. Saya tanya ke dia punya, support-nya, dia katakan bahwa kalau, yang disebut dia diturunkan dari 500 ke 200 itu bukan kalau dia, 35.000 tetapi kalau dia 10.000. Nah, ini jadi agak sedikit, confusing, jadi maka saya akan coba nih lihat apakah saya akan otomatis diubah oleh OctaFX atau tidak, karena sebenarnya saya sudah melewati angka yang disebutkan oleh customer support. Tetapi berdasarkan perjanjian yang tertulis, itu kalau total akun saya 35.000 baru dia akan turunkan otomatis menjadi 200 leverage-nya, ya. Jadi ini yang saya akan monitor terus juga ya. Oke, aturan investasi tidak ada yang berubah, jadi saya fokus ke satu akun tetap dan ya kira-kira gitu ya. Nanti sekarang kita akan lihat untuk, eee, akun, chart, trading saya ya dari setiap akun-akun saya. Setiap akun ya saya punya ini VPS saya sekarang ini dan saya ada buka, yang terbuka ini lagi running adalah ada 5 MetaTrader 4 MT4 dan 1 MT5. Ya, yang MT4 ini dari yang akun forex saya, kemudian yang MT5 ini dari robot yang saya bikin sendiri, itu untuk, Boom 1000 indeks ya. Tapi kita akan fokus masing-masing karena kita melakukan update yang, akun forex, jadi kita akan lihat masing-masing. Ini adalah akun pertama saya, OctaFX 1 di Bank OctaFX ya. Ini kalau kita lihat saya punya balance sekarang sudah 5.867 ya, 5.867 sampai sekarang ada yang terbuka ya di akhir-akhir minggu, di Jumat-Jumat terakhir sebelum penutupan pasar itu dan ternyata, ada yang terbuka dan ini akan di-carry over sampai ke hari Senin. Kita lihat aja nanti hari Senin seperti apa. Tapi balance saya 5.800. Nah, sekarang kita perhatikan di sini saya dapat kredit berapa. Kredit saya sudah 1.770 ya. Dan equity-nya berarti saya sudah 7.600, maaf ya tadi saya sebutkan 7.800, ini 7.600 equity saya. Artinya bahwa, kalau berdasarkan, aturan dari customer support OctaFX, seharusnya saya punya leverage sudah diturunkan otomatis oleh oleh si OctaFX karena saya sudah melebihi 5.000, sorry maaf, harusnya 5.000 dia bilang. Ternyata belum sampai sekarang. Maka saya berpikir, oke, berarti memang apa yang tertulis di kontrak saya dengan OctaFX
itu berarti masih valid. Mungkin ya 3 hari ekspektasi saya begitu akun saya yang ini OctaFX 1 mencapai equity-nya mencapai 35.000, maka termasuk yang berjalan ya, 35.000, maka saat itu bank akan melakukan, atau OctaFX-nya akan melakukan pemangkasan leverage secara otomatis. Maka ini saya akan teruskan 500, saya tidak akan mengubah apapun juga, dalam hal leverage di sini ya, masih menggunakan 500. Nah, kalau yang di sini kan leverage-nya 200, jadi sebenarnya saya masih merasa aman aja di sini. Di sini leverage saya 200, jadi saya anggap ini di akun saya yang OctaFX yang kedua ini, di bank OctaFX, ini lebih konservatif dibandingkan yang pertama tadi itu, ya. Dan juga saya take profit-nya tidak banyak-banyak, ini hanya 50, take profit-nya hanya 40 poin di sini. Bayangkan ya, 40 poin. Kalau kita lihat yang di sini juga take profit-nya itu 40 poin ya. Nah, kemudian kalau di FX Pro, masih 40 poin juga sama dia, cuman saja yang saya perdagangkan selain euro US dollar itu ada euro GBP di sini ya. Balance saya 1.353. Kalau kita lihat 1.353, equity saya kurang, jadi saya tidak ada dapat kredit dari, dari FX Pro. Kalau dari OctaFX, saya di sini dapat kredit. Lihat nih saya punya total balance sekarang 2.300, kredit saya 1.000. Jadi saya dikredit sekitar 50% ini semuanya dari semua ini, dan makanya ekuiti saya sudah 3.000. Nah, ini memberikan kekuatan terhadap investasi saya sehingga bisa membuat drawdown saya jadi lebih kecil loh di sini, ya. Mmm, Kalau sementara itu di OctaFX, sorry, bukan di OctaFX, di FX Pro saya tidak mendapatkan kredit apa-apa, jadi apa yang saya investasikan itu menjadi equity. Kemudian, di Monex sendiri juga sama ya, apa yang saya investasikan itu menjadi equity, jadi tidak ada yang dapat kredit di sini, saya tidak dapat kredit apa-apa. Jadi memang 2 akun yang terakhir ini kalau kita mau representasikan kondisi normal, ini adalah yang paling baik menurut saya. Tetapi saya justru belum jalan di sini, yang sangat representatif untuk kita-kita ya, kaum, ekonomi lemah gitu ya maksud saya. mmm, Kita harus kalau mau mengetes suatu robot, maka kita harus berasumsi bahwa tidak ada support dari manapun juga. Jadi dari balance kita itulah sendiri kita melakukan perdagangan. Nah, itu harusnya adanya di FX Pro dan Monex. Tetapi di sini karena saya dapat keuntungan dari OctaFX, bank OctaFX ini, saya bisa dikasih kredit walaupun saya harus menyelesaikan beberapa task gitu ya, menyelesaikan, jumlah lot yang diminta oleh bank OctaFX sebelum saya bisa mencairkan uang tersebut. Tapi it's okay, karena ini jangka panjang. Nah, kalau saya sudah dapatkan di sini, maka sebagian dari, saya sudah sukses misalnya di bank OctaFX ini, maka sebagian dari uang ini akan saya alihkan ke FX Pro ini ya, FX Pro dan juga Monex. Jadi mungkin akan satu-satu lah karena uangnya tentu tidak terlalu banyak ya. Oke, jadi, kita sudah bisa lihat memang, ini masih jalan terus dan saya akan terus monitor setiap minggu ya, dan saya akan update kepada Bapak, Ibu, Kakak, adik, om, tante sekalian bagaimana perkembangannya. Oke, kira-kira begitu dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.